Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Saya perkenalkan, nama saya Nadia Railasari. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, hari ini saya bersama salah satu guru di MI Bypass Malang. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan nama terlebih dahulu Bu? Nama saya Hidayah. Saya guru dari IAIN Sunan Ampel. Yang sekarang jadi UIN, itu kampus saya. Jadi dulu kita 2 kali malahan. Karena di sini wisudanya hanya dekan, yang Surabaya rektor. Jadi harus wisuda di Malang dan wisuda di Surabaya. Rektornya ada di Surabaya. Di sini cuma dekan. Juga alumni UIN ya Bu? Iya, alumni sana. Saya dulu juga tarbiyah APAI juga. Titel saya dulu sarjana agama SAG. Langsung saja ke pertanyaan. Iya, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar akidah akhlak di sekolah ini? Kalau mengajar akidah akhlak sudah hampir 2 tahun ini. Yang kemarin itu mengajar akidah akhlak kelas 2 sama kelas 1. Kalau yang tahun terakhir ini, tahun berikutnya ini, itu mengajar akidah akhlak khusus kelas 1. Selanjutnya, bagaimana Ibu memulai pembelajaran akidah akhlak di kelas? Mulai pembelajaran yang pertama ya anak-anak disiapkan keluar apel pagi, kemudian setelah apel pagi ya anak-anak itu biasanya duha. Nah duha itu biasanya ada PAP juga, penanaman akhlak pagi, namanya PAP. Jadi penanaman akhlak pagi, isinya ya ceramah, ya tanya jawab itu. Berikutnya masuk, setelah masuk seperti biasa anak-anak mulai berdoa. Sebelum berdoa tanya jawab, bagaimana kesehatan hari ini anak-anak? Tanya jawab gitu. Lalu berikutnya setelah tanya tentang kabar masing-masing anak-anak, berikutnya berdoa. Setelah berdoa memulai pelajaran. Seperti biasa absensi. Setelah absensi biasanya itu kuis atau apa ya, kuis yang kemarin saya ajarkan. Jadi apa, review untuk nyambung di pelajaran hari ini. Misalkan review yang kemarin untuk ke hari ini. Terus setelah review baru kita mulai pembelajarannya. Seperti biasa ya, pembelajarannya saya dengan cara ceramah. Terus kadang-kadang namanya anak kelas 1 nggak bisa melulu ceramah, ya diselingi nyanyi, ya tepuk-tepuk, nyanyi pun yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Tepuk-tepuk juga yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Berikutnya setelah ceramah dia menyanyikan diselingi nyanyian. Berikutnya biasanya dia juga review dari apa tadi yang saya terangkan dengan kuis. Setelah itu ya ditutup seperti biasa, ditutup dengan bacaan hamdalah, lalu selesai. Berarti metodenya itu kan ceramah, tanya jawab itu ya? Ya. Tanya jawab. Sama kuisnya itu berarti tulis ya, tulis tangan atau? Enggak, kuis biasanya ya lisan, tapi enggak mesti. Biasanya lisan. Kadang-kadang kalau misalkan lihat waktunya kurang sedikit, lisan. Tapi kalau misalkan waktunya mencukupi, biasanya
saya kasih 5 pertanyaan dari apa yang tadi saya jelaskan. Kadang 5 pertanyaan untuk kadang ya 10 ya Kak Mano. Sekiranya 5. Biasanya yang sering 5 sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembelajaran hari itu. Kemudian kurikulum apa yang dipakai Ibu dalam mengajar akidah akhlak? Kurikulum Merdeka. Untuk saat ini kan kurikulum Merdeka, tapi kan nggak semua. Untuk kelas 1 M5 lah nggak salah, nggak semuanya kurikulum Merdeka. Kelas 1, kelas 2, 3 nggak salah, 2, 3, kelas 4, 5-nya dulu. Nggak semua ada di kurikulum, jadi tergantung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kamar memang kurikulum. Berarti masih ada yang menggunakan kurikulum K13. Berarti anak kurikulum Merdeka itu berarti Ibu menyelingi dengan bermain gitu ya? Iya, biar nggak jenuh Mbak, ya macam-macam, biar nggak jenuh. Kemudian jenis tugas apa yang pernah Ibu berikan kepada siswa? Tugas di sini kan nggak boleh dikasih PN ya, nggak boleh. Sebenarnya ya juga kesulitan saya di situ karena apa? Karena nggak semua bisa baca, karena nggak semua bisa tulis. Jadi saya kesulitannya untuk pelatihan anak-anak dalam menulis huruf. Nah itu biasanya misalkan di rumah bisa dikasih PR, kan bisa latihan menulis entah 5 baris untuk huruf A, 5 baris untuk misalkan dan gitu. Ini nggak boleh, jadi kadang-kadang di sela-sela anak istirahat, kadang-kadang ya khusus anak yang nggak bisa tulis ataupun baca, kita sempatkan untuk privat, untuk yang anak yang ketinggalan. Cuma kadang-kadang ya itu loh, di buku penghubung kan ada, karena saya minta tolong untuk katakanlah untuk mendampingi selalu putra-putrinya dalam membaca ataupun menulis khususnya yang ketinggalan. Jadi bisanya ya cuma gitu untuk didampingi selalu dalam belajar membaca dan menulis. Terus di sini latihannya. Tugas apa kendala yang Ibu? Sebenarnya kendalanya ya seperti yang sudah saya sampaikan, karena nggak sama dalam satu kelas, ada yang ini melaju cepat, ada yang stuck di situ aja, nggak ada perubahan, ya kesulitannya gitu. Jadi ya pada akhirnya untuk yang cepat kemarin pas ujiannya kita jadikan satu. Jadi istilahnya mandiri sama pendampingan. Pendampingan itu soalnya dibacakan, tapi kalau mandiri itu semua anak-anak sendiri yang soalnya ya dibaca-baca sendiri. Yang khusus yang pendampingan soalnya dibacakan. Karena kadang ada yang masalahnya, kadang ada yang membaca saja tapi nggak bisa memahami maksudnya soalnya ini tanya apa, nggak bisa. Jadi kesulitannya ya di situ, ada bisa baca tapi nggak memahami soal, nggak bisa. Jadi bisanya baca. Ada yang sama sekali nggak bisa baca, ada yang sama sekali ya nulisnya itu kadang-kadang soal gurunya dibuat ulang-ulang, gak bisa membacanya, mau gak mau akhirnya kan disalahkan. Karena sulitnya dibaca itu loh, maksud dari pertanyaan itu nggak ngerti, ya terpaksa kita salahkan. Nulisnya. Kemudian langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengakhiri pembelajaran? Mengakhiri pembelajaran yaitu mereview apa yang saya terangkan hari itu, mereview dengan cara poin-poin saya jelaskan di papan tulis, poin-poinnya,
Terus kemudian kita tanya ulang anak-anak satu persatu. Terus kemudian kadang kalau waktu masih ada kita tulis soalnya 5 aja, sedikit, yang penting dari pembelajaran itu kita tahu bahwa kemampuan anak-anak tadi yang saya terangkan istilahnya nyantol di otak mereka. Jadi itu. Ini yang terakhir Bu, mungkin ada pesan dan pesan buat kita calon guru. Iya. Mungkin barangkali pesan aja ya. Pesannya ya apa ya? Gak bisa merangkaikan. Barangkali mungkin kadang-kadang apa yang teori yang jenengan pelajari di bangku kuliah kadang-kadang nggak sama dengan kenyataan. Nah, nggak sama dengan kenyataan, sehingga kadang teori kita sudah hafal lah katakanlah, kenyataannya nggak sama, kadang-kadang mati gaya bisa jadi. Tapi bagaimana cara kita menyiasati supaya kita nggak kelihatan mati gaya? Ya namanya guru tetap masih pinternya di atas anak-anak. Jadi kita harus punya siasat, kemudian apa ya, bagaimana cara menghidupkan itu nggak ada di bangku mungkin. Bagaimana cara menghidupkan kelas itu sehingga pusat pembelajaran nggak harus dari guru, bisa jadi pusat pembelajaran dari anak-anak dengan permasalahan yang kita sampaikan. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan juga waktunya untuk bisa kami wawancarai. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Semoga ini menjadi sesuatu yang nantinya dijadikan pelajaran buat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.